Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wulandari dari kelas RPL MEKA Malam dengan NIM 4212331023. Di sini saya akan mempresentasikan atau mendemonstrasikan materi mengenai palletizing. Oke, baiklah. Berikut adalah materi pertemuan 6 dari desain sistem mekatronika. Di sini pengertian dari eee, palletizing ini merupakan sebuah alat untuk menyusun kardus ke dalam palet secara otomatis menggunakan mesin. Jadi tujuan dari, praktikum kali ini menggunakan aplikasi, kita membuat simulasi, yang mana simulasi ini akan memperlihatkan kita, mesin otomatis untuk menyusun kardus. Di sini kita akan ditugaskan menggunakan Factory IO yang mana sudah ada mesinnya, namun kita harus, untuk mengontrol mesin tersebut kita harus membuat program terlebih dahulu, yaitu, menggunakan, program aplikasi, GX. Oke, untuk mempersingkat waktu, saya di sini sudah membuat programnya. Program ini merupakan, program yang mana akan menjadi, eee, program yang mana akan mengatur, jalannya simulasi pada aplikasi Factory IO. Di sini, cukup panjang ya pemrogramannya yang nanti akan saya jelaskan satu-satu. Baik di sini. Nah, pemrograman ini akan kita konfigurasi menggunakan aplikasi, MX Configuration. Nah, aplikasi ini nantinya akan membuat konfigurasi pada Factory IO. Di sini kita sudah ada mesinnya. Oke. Oke, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai programnya yang nantinya diimplementasikan di dalam, eee, Factory IO Simulator. Di sini kita memiliki, input dan output. Di sini saya perlihatkan inputnya. Terdapat beberapa input seperti tombol start, stop, reset, emergency, lalu di sini juga ada menu, sensor, limit pusher, limit plate, sensor clamp. Lalu, ini nggak kita gunakan karena dikonfigurasinya cuman dari X9 lalu ke X10, yaitu sensor pallet entry, sensor pallet, load, eee, sensor move, lalu ada sensor pallet exit, dan tombol down and up. Nanti saya akan jelaskan. Oh ya, lalu kita memiliki, output, beberapa output. Di sini output kita ada lampu start, lampu stop, lampu reset, lampu warning, conveyor box feeder, conveyor, load belt, conveyor pallet feeder, conveyor load pallet, conveyor exit, dan turn box. Sama, ini kita tidak gunakan, lalu kita ke output Y10 ada push box, clamp box, open plate, elevator,
up dan elevator down. Lalu kita ada elevator move limit, dan warning light. Baiklah, di sini kita akan perlihatkan programnya yang sudah dikerjakan. Jadi pertama ada, eee, ini ada banyak stepnya ya, kalau nggak salah ada berapa step ya ini, 336 step. Iya kan cukup banyak karena kita memiliki banyak beberapa input dan output. Di sini kita masuk ke program, di step pertama ada tombol start, ini sebagai input, PB start, PB stop, emergency, lalu kita gunakan cycle aktif, M0, M0 itu ya kita bisa lihat di sini sebagai cycle aktifnya, M1 sebagai cycle off-nya, M2 sebagai strike layer, lalu M3 turning layer, M4 sebagai layer down, M5 sebagai elevator up, M6 sebagai elevator down, M7 sebagai elevator post, M8 sebagai pusher post, dan M9 sebagai first cycle. Baiklah, di sini balik lagi kita ke program. Ya, jadi kita ada tombol start, stop, emergency, kita aktifkan cycle aktif. Lalu di step berikutnya ada tombol up, lalu kita nyalakan panggil cycle aktif, tombol emergency, di mana kita menggunakan fungsi ini eee, fungsi incremental, dan ini adalah tombol down, cycle down, dan emergency kita gunakan fungsi decremental. Di sini kita kunci set layer-nya. Oke, selanjutnya ada set layer, kita gunakan eee, first cycle, lalu programnya kita buat dia di set layer. Iya, berikutnya sama, selanjutnya kita buat di step-nya ada tombol emergency dan blink. Jadi nanti ketika emergency-nya aktif, dia akan memberi output, eee, blink pada lampu. Blink itu maksudnya ya output-nya nanti akan me memberikan lampu itu sinyal blink. Lalu ada tombol stop, tombol start, reset, dan emergency. Jadi selanjutnya di step berikutnya ada cycle aktif, lalu kita, eee, output-nya jadi lampu start, lampu lalu berikutnya kalau cycle-nya off, lampunya, output-nya lampu warning. Di sini Y0 lampu start, lalu tombol emergency. Ketika kita, eee, masukkan input emergency, maka keluarannya lampu stop. Berikutnya di step berikutnya cycle aktif, kita aktifkan, limit pusher, pusher post, layer down, di mana output-nya nanti jadi conveyor-nya, box, feeder. Lalu ketika di step berikutnya kita buat
Jika cycle aktif, limit pusher dan limit, pusher post, maka layers down, lalu outputnya conveyor load belt. Berikutnya ada cycle aktif, lalu kita nyalakan sensor box entry-nya, di mana nanti akan kita gunakan fungsi incremental, yang mana dia akan menghitung berapa banyak box-nya, nanti kita bisa lihat itu dari factory, IO-nya ya. Lalu, dia dapat menghitung berapa banyak totalnya, nanti ini nanti sensor ini, akan menampilkan, hasil counting-nya, akan lebih jelas nanti di simulator, seperti ini. Lalu nanti, ya itu ini ya, jadi nanti kita bisa melihat outputnya, hasil perhitungan berapa banyak box, berapa banyak, layer layer box-nya, dan kita bisa juga menghitung berapa banyak box yang setelah kita, kerjakan. Di mana nanti, di sini ketika count box track layer sudah aktif, maka outputnya nanti timernya, berhenti untuk di box layer satu. Ketika cycle aktif count box tuning layer, maka timer, to stop, outputnya timernya akan berhenti di box layer 2. Seterusnya ada control box, lalu ada control box. Nanti outputnya timernya, to turn, box. Selanjutnya ada control box, timer, eee, di sini ada control box, timer to outputnya nanti timernya itu akan mereset si turn box-nya. Oke, untuk mempersingkat waktu, saya tunjukkan, pemrogramannya. Nah, yang ini untuk ini ya, eee fungsinya sebagai limit plate, nanti dia akan, eee, memiliki output terhadap clamp box-nya dan elevator down. Oke, kurang lebih seperti itu pemrogramannya. Jadi pemrograman ini nantinya akan kita konfigurasikan menggunakan MX Configurator atau OPC. Nanti ketika kita sudah mengaktifkan, eee, mengaktifkan atau merunningkan programannya, dia akan terkonvert kepada factory IO ini. Contohnya saya akan langsung tunjukkan saja. Di sini kita running, oke, start monitoring.
Oke, sebentar ya. Oke, sepertinya tadi saya salah, pencet. Di sini saya akan mulai start running ini, bentar ya. Oke, ini dia. Oke, sepertinya sudah aktif. Oke, ternyata, oke sudah ini ya start simulation. Ini di sini kita bisa lihat sudah run, maka kita lihat hasil konfigurasinya mana tadi. Maaf maaf, sepertinya ada kesalahan sebentar. Sedang loading ya, sepertinya komputernya sedang lag. Oke, di sini kita bisa lihat ketika dia sudah ada value-nya di konfigurasinya. Tadi kan tanda tanya, jika tadi belum ada value-nya, maka dia belum terkonfigurasi ke Factory IO-nya. Jika sudah seperti ini, maka kita bisa langsung lihat, oke ready. Kita coba tes di Factory IO-nya. Ini dia. Kita coba jalanin. Di sini udah tersambung dengan OPC-nya ya. Oke, kita bisa lihat di sini ada panel. Oke, sebentar saya zoom. Sebentar. Memang aplikasi ini cukup berat ya. Jadi memang kita membutuhkan spek
yang lebih bagus karena ini memang komputernya tidak mendukung aplikasi yang cukup berat ini. Sabar, oke baiklah. Oke, di sini ada tombol, maaf saya agak sulit karena sedang tidak menggunakan mouse. Jadi ketika kita menggunakan Factory IO ini lebih baik kita pakai mouse agar kita bisa mengontrol simulasinya. Oke, di sini ada tombol hijau sebagai tombol start, lalu ada tombol merah sebagai tombol stop. Sebentar saya zoom ya. Agak sulit ya. Oke, tombol start, ini emergency, ini tombol stop. Di sini ada lampu dan di sini ada timer, tombol untuk setting berapa banyak box yang kita gunakan. Di sini kita coba tes tombol start ya. Kita lihat apa yang terjadi setelah kita menekan tombol start. Harusnya boxnya berjalan ya. Sebentar, sebentar. Mhm. Oke, kita lihat boxnya jalan sesuai program yang sudah kita atur tadi. Box ini memiliki beberapa layer. Box ini seharusnya nanti akan membentuk 2 layer ya, teman-teman. Nah, berikut, ketika box-nya maaf teman-teman, sepertinya dia agak sedikit lag. Nah, tadi kita ada lihat open plate, plate limit, box entry, clamp, kita stop dulu, kita reset. Nambah. Oh iya, aduh maaf ya teman-teman. Jadi tadi kita lupa buat berapa set layer yang mau kita gunakan. Ini saya coba, makanya dia jadi berantakan random. Di sini karena kita belum menentukan berapa set layer yang akan kita gunakan. Oke, baiklah. Sekarang kita akan ulangi lagi. Lalu kita gunakan set layer 3.
box entry, lalu dia masuk. Box ini akan masuk ke dalam panel, ke dalam, oke. Nah, ini yang benar ya. Kita buat jadi 3. Oke. Jadi seperti itu kurang lebih simulasinya. Di sini ketika kita set layer, oke bentar ya saya akan coba. Jadi ini ketika kita pencet tombol start dia akan menyala, lalu tombol berhenti. Ini emergency kalau kita misalnya tadi seperti tadi kan berantakan boxnya. Lalu kita bisa tekan emergency untuk menghentikan mesin. Maka mesin akan berhenti. Untuk menghidupkannya mari kita tekan reset lalu start. Oke baiklah kurang lebih seperti itu konsep dari pengoperasian mesin ini. Terima kasih. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Eee, ya sekali lagi di sini memang sedikit kendala dengan, eee, spesifikasi, laptop saya yang kurang mendukung aplikasi ini. Mungkin agak sedikit nge-lag karena memang aplikasi ini cukup berat untuk teman-teman, yang ingin mencoba sebaiknya, cek dulu apakah, mendukung atau tidak aplikasi ini. Ya kurang lebih intinya, eee, Factory.io ini, berfungsi sebagai simulator untuk pemrograman kita, yang mana menggunakan konfigurasi MX. Oke sekian dari saya, terima kasih.